udah denger berita yang baru belum? Berita yang mana? Yang itu tabung pink. Udah di dalam kamar ya? Yang katanya kosong. Jadi sempat viral kan yang di TikTok hari itu. Kalau tabung pinknya katanya kosong, udah nggak ada isinya. Tapi menurut gue jawabannya enggak banget. Bentar, awalnya gue nggak tahu itu apa. Sama sekali nggak tahu. Bener-bener purely nggak tahu. Tapi tiba-tiba di suatu pagi yang cerah, nggak saat itu hujan, ada orang yang ngirim forward screenshot tabung warna pink gitu loh. Kayak nggak pagi deh. Subuh. Orang kita mau main mole. Kita baca itu sebelum beritanya serame sekarang kan? Iya. Iya kan? Terus gue akhirnya nanya, Pin ini apa? Iya. Lu bilang buat bikin whipped cream kan? Harusnya buat bikin whipped Harusnya bikin cream. whipped cream. Tapi packagingnya tidak menggambarkan bahwa itu untuk bikin whipped cream ya. Karena dulu teman-teman gue banyak yang sering main-main ke daerah-daerah kayak gitu. Jadi gue sudah tahu itu lama. Mungkin 1-2 tahun belakangan ini. Oh berarti dari dulu tuh udah ada orang yang pakai itu buat banyak. Euforia? Iya, banyak. Dan pemakaiannya mereka pakai balon. Makanya awalnya lo typing di grup. Itu balon. Terus gue loading. Balon. Kan ini bayangan gue balon yang film yang itu ya, yang badut itu. It ya? Iya. Oh, gue mikir yang rumahnya terbang. Referensi kita sangat berbeda. Terus abis itu dipakainya biasanya pas orang minum, ngerum, dan lain-lain. Dan di luar negeri tuh lumayan sangat terkenal. Berarti dari dulu dong? Di dunia malam kayaknya itu udah terkenal. Oh, oke, gue baru tahu. Gue kan orangnya jijian ya. Jadi ketika pernah temen gue yang nyodorin gini, jawaban gue cuma satu. Enggak, gue jijik. Itu kan balon menggelikan. Lu gak tahu tangan siapa yang megang balon itu. Udah kenal lagi siapa di situ. Okay. Enggak, biasanya orang pegang satu balon masing-masing. Oh. Tapi kan pas ngisinya itu kan tangan abangnya dong. Oh iya juga ya. Bener. Tapi yang nyambung ke yang tadi balon itu, sebenarnya itu juga salah satu alasan kenapa awalnya nyokap gue tuh tidak mengizinkan gue kuliah di Jakarta. Oh iya, lu bukan orang Jakarta ya? Bukan. Orang-orang tanya, oh lu Jakarta. Bukan, gue bukan orang Jakarta. Orang Tangerang. Jadi gue sama kembaran gue itu kuliah di salah satu SMA swasta, salah satu yang terbaik lah di Jakarta. Terus karena kembaran gue masuk UMN, gue dipaksa masuk UMN. Biar bisa jagain. Terus gue bilang nggak mau UMN. Ya udah UMN atau UPH, kok nggak usah kuliah. Gue bilang, ya udah nggak usah kuliah, aku mau lihat anakmu nggak kuliah nggak jadi apa-apa, menikah sama perempuan desa nanti gimana? Ancamannya jahat banget sumpah. Terus katanya, yaudah kuliah. Akhirnya kuliah kan. Nah, di kampus yang gue tidak bisa sebutkan itu yang konon katanya banyak selebgram. Oh, yang pas demo dia ngomongnya ada selebgram datang. Yang kalau demo bawa pakai apa sih? Ya tetes Hopland, kipas elektrik. Tetes Hopland? Iya, kan lagi demo gitu. Tacap dulu. Gue nggak tahu lagi. Ih, malu banget, makanya gue baru anak Atma. Oh, pengkhianat? Gue pengkhianat. Okay. Terus nyokap gue pergilah ke pasar, nongkrong sama temennya di coffee shop gitu kan. Sampai akhirnya ada omongan. Kamu berani anak kamu kuliah di sana? Sana kan anaknya anak-anak klub malam semua. Pergaulan bebas loh. Terus akhirnya nyokap gue yang tadi udah ngizinin, berubah pikiran. Nggak dibolehin? Oh, berarti sempat nggak dibolehin lagi? Nggak dibolehin lagi. Selalu ancam keluar dari kakak? Iya. Dan lain-lain, setelah gue lupa lah. Karena gue ancam banyak ya. Emang bangsat gue ya. Iya. Akhirnya dikasih. Nah, di sana, itu gue ngerasa pergaulan malam dan lain sebagainya itu adalah sebenarnya hal yang lumrah ya. Iya, apalagi kita tinggal di Jakarta. Ketika batas wajar menurut gue. Misalnya kayak orang kerja, capek, lalu dia mungkin ke bar, ke klub, akhir pekan, menurut gue itu masih wajar. Atau kayak gue biasa ngajak lu ke Pauliner. Ya. Nongkrong-nongkrong sambil ngebir, chill aja. Bener. Ya, yang ditakutin nyokap gue itu bukan alkoholnya. Bukan klubnya juga kan? Bukan. Tapi itu kan pada saat itu media sosial belum seramai sekarang, tapi tiba-tiba masuk berita, oh siapa pakai narkoba lah, siapa pakai obat-obatan terlarang. Nah, nyokap gue tuh takutnya itu. Karena di keluarga gue tidak ada larangan untuk minum alkohol. Jadi di bayangan dia adalah, oh orang Jakarta seram. Anakku ini kebiasaan orang tua Chinese, maaf banget ya. Kalau anak gue kenapa-napa yang awal disalahin adalah, oh gara-gara temennya. Padahal kalau anak lu ngapa-ngapain, yang patut dipertanyakan adalah anak lu. Kenapa dia mau? Dan lu didiknya gimana? Apalagi tuh udah masuk usia legal ya. Kita nggak ngomong anak yang underage. Bener.
itu udah menurut gue pribadi, itu udah keputusan pribadi. Jadi bukan salah temen ya, misalkan nih, Kofi lo ngerokok. Bukan salah Kofi lo kok gue ngerokok. Karena emang gue yang mau. Ya kan? Cuma saat itu gue nggak bisa menjelaskan ke nyokap gue kenapa gue sekekeh itu mau di kampus itu. Karena tujuannya kan emang lo pengen keluar dari rumah doang. Pertama itu. Kedua, gue tuh googling pas nyari kampus. Hah? Kuliah dengan jam kelas tersingkat. Munculnya itu, tapi kan nggak mungkin gue bilang nyokap gue dong. Nyokap gue bilang pada saat itu ya, Ilkomnya C, Ilkom UPH tuh C. Pada tahun itu membuktikan gue tua. Ilkom UPH C, Ilkom UMN B, Ilkom kampus gue A. Jadi itu yang jadi alasan lo? Itu yang jadi alasan gue. Dan saat itu lebih mahal. UPH lebih mahal, UMN sama yang kampus ini tetap lebih mahal UMN dikit. Gitu. Berarti tidak semahal yang diperkiraan orang-orang enggak sebenarnya. Cuma kan dibayangkan selebgram, artis, klub malam gitu. Tapi iya kan? Iya. Brandingnya kan. Dan dia juga tempatnya strategis untuk pulang kampus langsung lanjut. Iya. Tapi memang di sana tuh banyak juga anak-anak daerah yang akhirnya pindah ke Jakarta, kuliah di sana, kaget. Jadi maksain gaya hidup. Bisa yang party seminggu 5 kali, memang ada yang kayak gitu ada. Yang hemat-hemat makan cuma buat party ya? Iya, makanya kan sebenarnya balik lagi ya, tergantung bagaimana cara orang tua ngedidik anaknya sampai dia bisa ngebedain mana yang benar dan enggak, mana yang boleh dan enggak gitu. Karena waktu gue di kampus itu, hampir semuanya tuh ngerokok. Gue saat itu masih anti asap rokok. Sekarang aja cari-cari tempat smoking room yang mana? Kan YouTube gue kena hack, umur berapa gue baru kayak nggak bisa nih gitu kan. Nah, kalau di keluarga nyokap gue lah, nyokap gue nggak pernah ngelarang gue minum. Bener-bener nggak ngelarang gue minum. Bahkan dulu setiap gue mau ke klub atau kemana, ada suster yang mendampingi. Jadi nyokap gue memang tidak pernah sebelum usia gue legal nggak pernah ngelepas gue sendirian. Kalau ada gue pergi sama teman, itu tandanya gue lagi bohong sama nyokap gue. Oke. Gue ngumpet kabur kemana, nongkrong sama temen tanpa suster gue. Kalau enggak, nyokap gue selalu suruh suster gue mendampingi gue kemanapun gue pergi. Bahkan ke Bali, ke klub kemana, selalu ada suster. Jadi boleh, tapi lu dijagain. Boleh, tapi lu harus duduk sofa. Lu nggak boleh macam-macam. Ada yang ngawasin. Terus kalau kayak gitu, ada juga larangan-larangan buat nggak boleh nonton bioskop. Bahkan nonton bioskop sama temen pun gue nggak boleh. Saat itu? Ya. Emang lu boleh? Sekolah? Waktu sekolah? Boleh. Awalnya nggak sih. Kan lu ngeberontak kan? Ya gue ancam lagi. Gue udah ancam dan memberontak, tetap nyokap gue saklek pada pilihannya. Anak gue tidak boleh gue lepas. Jadi gue mau pacaran, nyokap gue tahu gue pacaran. Itu tahun berapa? 2015 sampai 19. Oh, oke. Hah? 2015-19 nggak boleh? Gue kira tuh 2000 berapa gitu loh. 2015 sampai 19 tetap masih belum boleh. Oke. Jadi gue bener-bener mulai dilepas itu kuliah. Kan menurut nyokap gue, anak di bawah usia itu otaknya belum jalan. Enggak maksud, tapi maksud nyokap gue adalah kalau dibodoh-bodohi dia masih bisa. Kalau bahasa orang zaman sekarang kan child grooming kayak gitu-gitu masih bisa. Iya, benar-benar. Jadi selalu ada suster yang mendampingi gue. Oke. Yang kerja sampai sekarang juga dia. Kalau di tahun gue kan, kalau nggak dibolehin tuh wajar, Pin. Karena gue SMA itu kan berarti 2012 ke 2015. 12 ke 15. 12 ke 15, berarti ini belum ada. Masih BlackBerry. Iya. Masih belum bisa Sherlock, belum ada ojol. Bisa share lokasi. Di mana BlackBerry? Nggak live location tapi. Ada. Ada, tapi tidak semua orang punya, Pin. Bener nggak? Tapi kan saat itu kita ada. Jadi sebenarnya bisa. Lu inget nggak BlackBerry sinyalnya apa? Edge. Iya. Iya kan? Iya. Tapi saat itu tuh masih marak begal, penculikan, anak hilang beneran hilang. Karena Reels itu belum ada. Ada Instagram video 15 detik. Story belum ada. Instagram video. Instagram. Oh iya. Instagram cuma bisa buat post foto dan video dong ya pada saat itu. Iya. Dan cuma berapa detik kalau nggak salah. Nggak 7 ya? Iya, nggak mungkin 15 karena 15 baru-baru ini. Iya. Itu. Jadi saat itu memang wajar kok diperketat gitu. Cuma kalau misalnya nyokap lu kalau lu udah sampai segitunya,
Berarti itu udah bukan khawatir ya? Dia nggak percaya sama lu. Tapi iya, karena melihat pergaulan gue juga Heeh. aneh-aneh. Heeh. Teman-teman gue juga, you know lah, Aneka ragam macamnya, Iya. umurnya, Nyokap profesinya. gue sangat takut. Iya, paham. Dan gue kan anak cewek. Mungkin karena lu kan juga cowok kan. Karena kalau kata nyokap gue ya cewek harus dijaga. Takutnya dibohongi. Bener. Jadi nyokap gue tidak melarang gue ke klub, nggak melarang gue minum. Tapi dia mau ikut. Dia nongkrong sih, dia Iya. ikutan. Tapi larangannya cuma satu. Ketika kamu pergi nongkrong sama semua teman kamu, siapapun itu, ketika kamu minum, minuman yang kamu pesan ditaruh di meja, kamu tinggalin itu, pesan yang baru pas kamu balik. Jangan minum lagi. Karena nggak tahu itu udah orang bekas, itu niatnya apa? Niatnya apa, naruh apa mungkin. Iya. Paham. Jadi ya udah minuman yang ditinggal ganti aja. Mending kita habis uang di sini daripada kamu kenapa-napa. Konklusinya adalah kalau yang dari yang gue tarik ya, karena kan latar belakang keluarga kita lumayan beda nih. Kita sama-sama tidak begitu tertarik dengan dunia malam karena kalau gue dibolehkan, tapi gue tidak suka. Gue tidak menemukan titik kenikmatan di sana. Walaupun gue, lu tau lah dulu kan gue sering banget diundang minum mana gitu. Iya, tapi gue sama sekali nggak enjoy gitu. Gue malah ajak temen, ya dulu yang minum, gitu kan. Nah kalau di keluarga lu, nyokap lu tuh membolehkan, ya udah ayo minum bareng gue, biar lu nggak norak, nggak kampung, nggak dibodoh-bodohin, dan bisa bedain, oh batasan lu sejauh mana. Bener. Iya kan. Bener. Nyokap gue tuh dulu pas pertama kali gue awal-awal minum, dibikin blackout. Dibikin blackout. Jadi yang namanya jackpot gue udah ngerasain. Mau jackpot gimana, mau blackout gimana, itu udah dirasain. Jadi ketika gue dilepas, gue nggak pernah kasus yang naik lambo didorong gitu. Jackpot tuh muntah kan maksudnya? Muntah. Iya. Muntah di mana aja? Atau nggak kontrol? Istilah nggak, ini gue mau nanya. Biasa orang yang kayak gitu ke toilet, kalau masih waras. Iya. Maksudnya masih sadar ya, masih sober. Tapi kalau nggak sober ya kadang di meja. Sama yang kursi roda itu ya? Iya, yang tidur-tidur kayak gitu. Nah, itu gue nggak pernah ngerasain. Oke. Alasan, karena sudah terbiasa itu kan. Benar. Kalau gue nggak minum, karena lambung gue kan udah nggak sehat. Jadi gue nggak minum. Gue nggak suka. Doyan. Kayak terakhir gue jackpot waktu ke Thailand deh. Karena kan ternyata Thailand murah kan. Tapi murah. Karena gue jijian, sejackpot-jackpotnya gue gue jijik. Gue nggak. Lu bayangin orang kan mabuk bisa mabuk tolol ya. Nyusahin orang, muntah kemana-mana. Iya kan? Gue nggak lagi. Gue nggak bisa karena pas gue udah mau, gue nggak mau ngerepotin diri gue sendiri. Gue nggak mau baju gue kotor. Gue nggak mau orang lain repot. Langsung sadar anjing. Terakhir gue jackpot di Bali. Pulang nonton Inquisitive. Tapi bukan karena mabuk. Asam lambung gue naik terlalu tinggi. Terus gue ke satu tempat makan bubur. Gue kan ke toilet. Mau jackpotnya di toilet. Tujuannya itu. Tapi karena jackpotnya lama, kata asam lambung kan coy. Ini kan bukan karena mabuk, asam lambung. Lambung gue gak kuat. Digedor-gedor sama adik gue. Sama pet-pet. Digedor-gedor. Suruh keluar, dikasih ini hal segala macam. Gue udah jangan ganggu gue tahu gue nggak kenapa-napa, gue cuma pengen tenang, lu pada diem. Terus gue ambil ini tempat yang zaman itu kan masih habis covid, jadi masih ada tempat yang buat taruh minum apa gelas, kok gelas sih apa sih, cutleries apa, alat makan, iya yang buat taruh sendok. Gue keluarin sendoknya terus gue gitu. Tapi kan maksud gue nggak nyusahin orang buat beresin itu. Iya benar. Tapi balik lagi ke yang di awal soal pergaulan bebas. Yang bebasnya bebas banget. Bebasnya bebas banget. Karena itu juga nyokap gue tuh sempat bete banget pada saat gue mulai ngonten YouTube. Jadi keluarga gue tuh nggak tahu kalau ternyata dulu gue tuh ngonten. Karena gue ngonten dari SMA guys sebenarnya. Gue ngonten dari SMA berarti tahun 2013. Wah, saya masih SMP. 2013 sampai 2016, tapi konten gue adalah tulisan. Akun anonimus yang orang itu nggak tahu ini punya siapa, tapi akun itu rame. Nangkep nggak? Di Line ya? Line official account. Biasa Gen Z udah nggak tahu. Kok lo tahu sih? Kan gue juga main Line.
Oh iya. Sebelum banyak spam dan akhirnya bangkrut ya. Terus akhirnya masuk kuliah, gue lagi mikir cara buat ya ketemu Terry sama Mbak Sarah itu. Minta tolong. Akhirnya gue harus ubah nih, gimana ya kontennya, biar mereka bisa notice dan gue bisa ketemu sama mereka. Jadi diubahlah ke konten video. Nah itulah pertama kali nyokap gue tahu kalau gue konten. 2017 berarti. Baru gue marah-marahin. Dimaki-maki. Udah bukan marahin itu pasti. Udah bukan marahin. Marahan pertama adalah hapus channel YouTube-nya sekarang. Malu-maluin aja. Orang kalau lihat gimana gitu. Terus udah gue diemin. Gue blok nyokap gue blok abang gue. Abang gue yang ngadu soalnya. 6 bulan kemudian gue unblock. Gue masuklah di acaranya Transvision kalau nggak salah. TV. Ketahuan lagi. Abang gue ngadu lagi. Anjing nih. Si anjing ini emang dulu dia anjing banget parah. Yang support gue cuma kembaran gue saat itu. Cepu banget. Dimaki-maki lagi. Klimaksnya pas gue masuk Hitam Putih. Kenapa? Berarti podcastnya Dedi belum ada tuh. Belum kan? Kayak alisnya masih spidol ini ya. Faber Castell ya? Yang hitam semua. Yang hitam semua. Kayak enggak kayak gitu deh. Belum. Enggak. Udah enggak segitunya dia. Udah enggak separah udah sulam kayaknya deh. Masih badannya udah bagus belum? Mulai bagus. Berarti mulai sehat dia. Mulai sehat. Masuk Hitam Putih kan. Gue cerita segala macem. Akhirnya itu klimaksnya. Nyokap gue marah-marah. Suruh gue hapus channel YouTube. Dan itu kalimat yang bikin gue sakit hati banget saat itu ya. Sekarang udah berdamai. Disclaimer, sekarang udah berdamai. Bikin gue sakit hati banget sampai gue tulis di buku. Karena ada kalimat dari dia yang bilang, aku gak mau tahu, hapus channel YouTube-nya sekarang juga. Kamu bikin malu keluarga. Ini tuh aib. Kenapa disebar? Akhirnya gue bilang, ya sudah kalau aku adalah aib, silakan hapus aku dari daftar keluarga. Aku juga sudah lelah bertahun-tahun seperti ini. Terus? Habis itu gue matiin telepon. Nyokap gue panik. Nyokap gue nggak pernah denger gue ngomong seperti itu. Karena gue orang yang mendem kan. Tapi ya gue saat itu ya nangis langsung kayak netes gitu kan. Karena gue kayak, hey, rumah itu kan bukan cuma bangunan ya. Iya. Gue iri mendengar teman-teman gue yang bisa ketawa sama orang tuanya, sharing masalah sama orang tuanya. Ini mana gue tidak bisa merasakan itu. Jadi ada temen gue yang dia tuh orang tuanya single parents, tinggal nyokapnya doang. Jadi tiap orang bahas bapak tuh dia tuh sedih gitu kan, kayak oh dia nggak ada. Tapi nyokapnya sama dia tuh deket banget, mensupport hobinya. Lu mau kuliah apa terserah, lu mau kuliah di mana silahkan. Lu mau jadi apa boleh. Gue nggak boleh saat itu ya. Kayak ke kampus harus ikut kembaran gue, jurusan ikutin orang tua gue, hobi nggak boleh, semua nggak boleh. Itu yang bikin gue akhirnya nyari kampus jauh, pindah Jakarta bukan karena pergaulan bebas dan lain sebagainya. Iya, pengen bebas dari tekanan itu. Iya, dan kan nggak mungkin gue bilang, aku nge-YouTube tuh bukan karena aku pengen pergaulan bebas, aku mau ketemu anak indigo lainnya, kan nggak mungkin ngomong. Kan kira mau ke dukun anjir. Kan nggak mungkin gue ngomong gitu. Walaupun beneran ke dukun ya. Iya. Pada saat itu. Karena nggak ada pelampiasan kan? Nggak ada pelampiasan, jadi kayak tenang aku nggak ngerokok, bakar menyan. Aku nggak klub malam, nggak dunia malam, tapi dunia malam yang lain. Iya, dunia malam kok, bener. Korea tetap malam. Tetap malam. Karena kan perkumpulan dukun. Iya. Kalau gue juga pernah. Nyokap gue dulu gue punya cita-cita pengen banget jadi foto model. Jadi wajar kok gue banyak foto waktu kecil. Tuh gayanya tuh ala-ala model. Bentar. John, masukin fotonya John. Nih yang ini. Terus banyak banget foto-foto gue. Jadi centil banget. Gue beneran yang centil banget waktu kecil. Pengen banget jadi model. Karena dulu pernah ditawarin. Iklan, gue lupa iklan apa lah. Terus habis itu kata nyokap gue, enggak, gue gak mau anak gue kerja. Dia belum waktunya untuk bekerja. Keren. Nggak keren. Karena harusnya kan jadi portof gue. Keren ya. Tapi hebat sih. Maksudnya nyokap gue hebat. Artis cilik sekarang yang lu ngeliat gak sih? Dulu kan ada artis cilik ya. Tiba-tiba di interview Brownies dan kawan-kawan. Duit yang dulu kemana? Dibawa bapak. Iya. Tahu lagi gue. Banyak tahu dulu yang banyak. anak kecil dijadiin kayak bisa terkenal nih, masih kecil. Sekarang kan kayak gitu mungkin juga. Makanya gue ngeliatnya nyokap lu, keluarga gue
Jadi kayak melihat ada sisi yang bisa disyukuri gitu. Sebenarnya mereka khawatir, tapi gimana cara kita ngasih tahu bahwa kita nggak gitu loh. Dan bersyukurnya berarti kan pada saat itu nyokap gue maksudnya sangat bertanggung jawab atas gue. Iya. Iya dong. Walaupun mungkin dia kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, tapi dia nggak pernah membiarkan gue bekerja. Kayak ngapain kerja, kamu masih tanggung jawabku. Iya, kecuali kayak gue mulai SMP, nah dia baru mulai tuh, ya udah mau coba jualan boleh, mau coba ngajar boleh. Jadi terus gue mulai Instagram pada saat itu, karena dulu kehidupan gue beneran cafe hopping, beneran cafe hopping setiap hari. Iya. Jadi bisa sehari ke 2-3 kafe karena bosan. Kan kerjaan gue nongkrong. Dan baru nyokap gue ikut. Ya, ntar temen gue ada yang nyusul, ntar ketemu temen gue. Kalau nggak ada nyokap gue pasti ada suster gue. Jadi pada saat itu lumayan banyak endorsean yang datang. Dan nyokap lu nggak suka? Enggak, gue disuruh berhenti. Alasan, jangan tahu. Ntar kalau orang lihat gimana? Kalau orang lihat gimana? Kebiasaan orang Chinese tau gak sih? Kenapa? Emang kenapa kalau orang lihat? Itu juga jawaban gue ketika orang tua ngomong, kalau orang lihat gimana? Ya kenapa mereka harus lihat? Kalau mereka nggak suka nggak usah lihat. Iya. Ngapain? Kita kan cuma struggling cara untuk menjadi sukses. Nggak sampai sukses lah, maksudnya mencari jati diri. Apalagi pada saat itu kan sedang mencari jati diri kan. Ketika dia omongin kayak gitu ya pasti sakit hati lah. Karena orang zaman dulu itu masih mikir soal pandangan orang lain ke mereka, nanti malu dan lain sebagainya. Itu orang zaman dulu ya. Orang zaman sekarang juga, yang anak-anak muda, mikir orang lain lihat dia kayak gimana, jadi... aku tidak siap mendengarnya. Jadi, banyak orang yang memaksakan gaya hidup, misalnya, maaf ya, ikut clubbing tapi ternyata dia nggak bisa bayar, yang pengen nebeng-nebeng doang. Pura-pura bisa minum padahal nggak kuat badannya. Nahan makan untuk beli barang branded. Iya. Jadi gue bukannya menghina soal mereka minum atau enggak, bukan. Tapi poinnya adalah, sedih gak sih lu ngelakuin itu tuh bukan karena lu senang akan itu. Lu ngelakuin itu karena lu pengen orang lain melihat lu melakukan itu. Bener. Sedih. Itu sedih loh. Sedih. Karena berarti kan lu bukan hidup untuk diri lu. Kalau kita kan sekarang pelampiasannya untuk happy-happy. Pelampiasan kita, kok kapan kita keluar kota lagi ya? Iya, ke Sentul enak nih. Ngopi yuk, Pepe. Bandung enak nih. Iya, pulang pergi aja deh. Dan itu kita udah nggak peduli orang lihatnya kayak gimana anjing. Nggak terlintas bahkan. Nggak kepikiran, orang mikirnya cuma kitanya gimana. Kitanya gimana. Gue merasakan tekanannya ketika akhirnya hidup sebagai content creator itu ternyata agak melelahkan. Buat gue. Karena gue kan introvert. Seperti lo, gue introvert mentok ya. Iya. Dan gue sangat enjoy momen ketika kita lagi buang stres ke coffee shop. Makanya lu kadang masih inget kayak, Vin ingetin gue dong, Vin gue belum post story anjing. Vin ingetin gue. Kok lu post minute mulu, lama-lama ketahuan kok. Karena gue menikmati momennya. Bener. Dan lu kan selalu suruh gue ingetin. Iya. Dan ujungnya kan kita lupa berdua. Iya. Makanya nyokap gue tuh awalnya kan khawatir kan. Oh gue post, clubbing gitu kan. Awal-awal nyokap gue, nanti orang lihat. Tapi kan mama tahu aku minumnya es jeruk doang. Emang kenapa masalahku gitu? Kan dulu sebelum HW ganti nama, setiap opening kan gue minum kan. Dan itu kan minum terserah bebas segala macam. Gue juga nggak tahu kenapa HW kasih gue member, gue juga bingung. Aneh juga. Karena mungkin dia tahu lu nggak minum, jadi lebih menghemat budget. Udah dikasih orange juice kan? Tapi poinnya itu tahu sebenarnya. Mereka terlalu khawatir. Anak muda sekarang juga agak-agak kayak mikirin orang ngomong kayak gimana segala macem. Jadi kebawa gengsi. Dan itu wajar sih. Gue ngerasa wajar nyokap gue takut bahwa gue seperti mereka. Mungkin dia nggak takut gue pergi minum, tapi dia takut kalau gue ikutan orang gengsi. Itu ikutan orang gengsi. Balik lagi ke pergaulan bebas ya. Balik lagi pergaulan bebas dan gas. Sorry. Oke. Masih balik nih? Balik, karena nyambung nih. Iya. Awal mula mereka akhirnya nyoba, itu adalah ketika mereka gengsi, mereka nggak mau dianggap cupu dan norak. Akhirnya mereka mencoba. Iya. Tapi ada yang memang akhirnya berhasil cuma mencoba, udah selesai. Ada orang yang mencoba, keterusan, nggak mau ngelewatin momennya itu gitu loh. Bener. Pengen bareng, ngerasa biar gaul segala macem. Ya di mana lu tahu batasan,
gue tahu apa yang gue mau dan enggak saat itu. Iya. Iya. Dan mereka nggak tahu, Pin. Iya benar. Mereka no clue. Mereka no clue karena nggak ada pendidikan itu di rumah. Iya, nggak diajarin itu Iya. di rumah. Bukan diajarin untuk nakal, tapi Iya. untuk bertahan survive di antara masyarakat yang sekarang pergaulannya luas sekali. Iya. 29 tahun hidup, bentar lagi gue 30. Gue mulai ngerokok umur 27. Oke, kalau itu gue nggak bisa ikutan. 27. Sedangkan di kampus semuanya smoking. Clubbing gue ikut. Minum kadang. Lebih sering enggak, karena gue lebih... Driver ya? Iya, driver ya gitu. Driver profesional. Mereka nggak ada itu. Itu poinnya. Kesadaran diri itu yang nggak ada. Dan buat para orang tua, bukan suruh lu didik anak lu untuk kayak kita, dikasih minum, dikasih coba, dan lain-lain. Tapi, yuk bisa yuk. Rangkul lah anak lu. Jangan sampai dia terjerumus. Bener. Terus pasti di bawah ada yang komen tau. Komennya apa? Tapi kan alkohol juga nggak baik kok. Nggak ada yang bilang baik. Daripada anak lu nyoba sama orang lain. Iya, semua yang berlebih itu nggak ada yang baik. Iya. Lu makan seblak tiap hari juga nggak baik. Lu ngeliat lambung gue tidak sehat karena alkohol. Lu nggak lihat Tangsel pada cuci darah ginjal minum minuman manis. Oh iya? Iya, kemarin kayak gitu. Anak SMA kan paling banyak. Nggak ada yang baik kan? Emang semua hal itu nggak ada yang baik. Yang berlebih itu nggak ada yang baik. Cuma kita paling tahu diri kita lah. Nggak baiknya ya gue mikirnya yang nggak ngerugiin orang, nggak ngerepotin orang. Setuju. Karena kalau obat-obatan, pikiran gue takut mati. Gue takut banget mati. Mungkin karena kita bisa lihat hantu. Ah iya. Jadi kita ada ketakutan Ada untuk mati. ketakutan untuk itu. Ntar kok gue jadi kayak mereka gimana? Bener. Walaupun mungkin belum tentu jadi kayak mereka. Belum tentu. Kan nggak semua. Iya. Tapi rata-rata kan begitu. Rata-rata begitu. Malah jadi masuk horor. Masuk horor. Tapi beneran gue takut mati. Iya, gue juga. Karena di pandangan gue ya, walaupun gue Katolik, di luar dari gue Katolik kan gue masih Cina, jadi ada pandangan Buddhis ya. Gue percaya bahwa orang yang meninggal dengan cara yang kurang pantas itu antara kesulitan atau nggak bisa nyebrang. Tapi kalau kalian bingung pantas nggak pantas tuh, yang pantas itu adalah orang yang meninggal dengan cara sakit, umur, kecelakaan. Itu nggak pantas dong. Yang mana? Yang lu sebutin. Yang mana? Yang ini sakit umur dan kecelakaan nggak pantas dong. Pantas dong? Enggak. Nggak pantas. Mereka merasa kesakitan. Bener, tapi potensi nyebrang masih ada kan? Masih bisa nyebrang kalau mereka bisa berdamai. Itu. Tapi kan, wah, ini udah deh. Ini nggak bisa deh. Ini harus next ya. Ini next. Ini nggak bisa. Beda pandangan ya? Iya beda pandangan plus. Tapi gue waktu di Jakbar, itu sakit diabetes, bisa dia nyebrang. Yang mana? Yang di apart. Berapa lama? Yang satu keluarganya Buddhis. Itu jadi cerpen bestseller gue tahu. Ini kalau kalian mau baca linknya di bawah ya masuk. Sumpah itu yang baca 1000 lebih. Jadi itu novelnya cerita tentang bapak-bapak sakit diabetes nggak bisa nyebrang. Gue awal kiranya dia nggak bisa nyebrang karena dia sakit diabetes. Ternyata dia khawatir sama anaknya kan? Enggak. Anaknya pindah agama. Iya khawatir loh. Berarti ada kekhawatiran terhadap anaknya. Enggak. Pindah agama. Enggak didoain. Pindah agamanya kayak nggak boleh gue doain orang Buddhis. Aduh gue tahu lagi. Oh iya. Sedangkan bapaknya Buddhis. Dan dia kasih taunya dengan cara merasuki teman gue yang nggak boleh doain orang yang meninggal itu. Gitu ya. Cerpennya di bawah kalau dibaca. Udah kali itu aja kali ya. Udah itu aja deh. Ntar kepanjangan kemana-mana. Intinya apa ya? Say no to drugs ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Hidup sehat lebih baik. Mm-mm. Kita saja mencoba hidup sehat. Ntar ada komen lain lagi. Tapi itu rokok. Iya. Iya. Ya sudah. Mau gimana? Mau gimana? Orang pelampiasan stresnya di sana. Bye-bye. Bye.